Ya Allah, ya Allah, siapa yang menaruh ini di jalan? Aku sudah bilang berulang kali jangan pernah menaruh ini sembarangan. Tapi tidak pernah dia mendengarku. Aneh sekali. Dia katanya tidak bisa melihat. Lalu bagaimana dia bisa berjalan melalui kursi-kursi itu? Dan dia tidak pernah membentur benda-benda ketika dia melangkah di antara benda-benda itu. Aku harap kau senang, Haya. Aku bahagia sekali. Rasanya seperti kita memulai hidup baru. Terima kasih, Rahat. Ayo kita berangkat. Wah, Bu, liputan Ibu di depan. Foto Ibu di sini cantik sekali. Aku berharap Ibu bisa melihatnya. Kenapa seseorang yang memiliki anak sepertimu memerlukan mata? Aku akan melihat dunia dengan matamu. Ayo, Bu, aku akan membacakannya untuk Ibu. Iya. Ibu ada di halaman depan. Sebuah persimpangan dibuat atas nama Ratu Nawab. Banyak orang kaya di kota yang datang untuk menghormatinya. Dan bukan itu saja, wali kota juga datang. Kau merasa begitu sedih karena aku buta. Benar kan? Kau sudah dibutakan oleh cintaku. Kau tidak bisa mengelaknya, tapi kau tidak dapat melihat bagaimana aku akan menulis kisah kehancuranmu tepat di bawah hidungmu. Dan dengar yang ini juga, Bu. Nawab Ahil Raza Ibrahim dan saudaranya Rehan berencana akan membuat bisnis baru yang besar. Aku bahagia sekali. Karena sebentar lagi aku dan Rehan akan... Ibu kenapa, Bu? Iya, Ada apa, Bu? Kenapa? eh, Apa Ibu baik-baik saja, Bu? tidak apa-apa, Ahil. Aku sedikit cemas. Tolong kau ambilkan aku air. Baik, Bu. Tolong berikan pada Ibu. Sanam, tolong berikan pada Ibu. Ahil, Sanam? Nyonya, Sanam, kau ini... Nyonya ada di sini. Ibu, minumlah. Iya.
Ibu, terbalik, Bu. Begini, Aku kan sudah bilang kalau aku bisa melihat dunia melalui kedua matamu itu, Nak. Aku bisa merasakan dengan sentuhan karena kedua anakku untuk pertama kalinya sekarang hidup bersama denganku. Ini tidak mungkin benar. Jika Nyonya bisa melihat, setidaknya aku akan mengetahuinya. Dan siapa yang bisa berpura-pura menjadi buta sepanjang hidupnya? Iya, kau benar juga, Rehan. Dan aku setuju denganmu. Tidak ada yang bisa berpura-pura sampai bertahun-tahun. Tapi Rehan, aku tidak bisa menyingkirkan apa yang sudah kulihat sendiri, kan? Dalam hal apapun, Rehan, aku rasa tidak ada salahnya kalau kita mencari tahu kebenarannya. Dan kalau sebelumnya dia tidak bisa melihat, bukan berarti dia tidak akan bisa melihat lagi, kan? Maksudku, bisa saja dia bisa melihat lagi. Contohnya Haya, tiba-tiba dia bisa bicara begitu saja setelah kecelakaan. Tidak menutup kemungkinan kalau Nyonya telah mendapatkan penglihatannya lagi. Aku tidak percaya itu. Tolong, Rehan. Ini bukan tentang percaya atau tidak. Aku hanya mengatakan bahwa kalau Sanam mencurigai itu, Sanam pasti melihat sesuatu. Apa salahnya kalau kita cek? Dengar, percayalah padaku. Hal itu tidak akan ada gunanya. Tolong dengar dulu. Kita tidak bicara tentang baik dan buruk. Semua yang kami katakan penting bagi kita untuk mengetahui apa Nyonya bisa melihat atau tidak. Karena kalau dia bisa lihat, semua rencana kita pasti akan berantakan. Dan semuanya akan menjadi sia-sia. Percuma kan kita berusaha? Baiklah, lakukan untuk kepuasanmu, tapi aku sudah katakan padamu, aku tidak percaya kalau itu benar. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi dengan adanya paman dan bibi di sekitar kita, sangat sulit bagi kita untuk melakukan sesuatu. Aku tahu betul apa yang harus dilakukan dengan dua tikus itu. Aroma. Iya, Aroma. aroma makanan. Di mana? Ada di mana? Shh, shh. Hebat. Aku harus katakan, Seher sangat cerdas.
Ya Allah, aku berharap kebenaran akan terungkap. Kau telah diikat kawat. Tapi bagaimana kita tahu kapan Nyonya akan keluar dari ruangannya? Kau lupa, Rehan, bahwa ibumu sangat tepat waktu? Hampir jam 5, mau minum teh, dia akan panggil seseorang. Kenapa Latif belum membawa tehku? Latif! Gazala, Razak! Apa yang mereka kerjakan sebenarnya? Gazala! Kau lihat, apa sekarang kau percaya? Kalau Nyonya memang tidak bisa melihat, kenapa dia tidak tersandung? Gazala! Razak! Eh? Iya, Nyonya. Ada masalah? Iya, Nyonya. Dari mana kalian? Kenapa Latif belum membawa tehku? Sudahlah, aku ingin selendangku. Berikan selendangnya padaku. Baik, baik. Iya, Nyonya. Aduh. Aduh. Kalian ini... Kalian berdua juga buta. Apa kalian tidak punya mata? Apa kau tidak lihat? Ternyata aku lebih baik dari kalian walaupun aku buta. Kau sudah lihat kan? Bagaimana mungkin Nyonya tidak tersandung saat dia bisa melihat? Bagaimana Paman dan Bibi? Mereka bisa melihat dengan jelas kan? Jadi percayalah, itu hanya kebetulan bahwa Nyonya tidak tersandung. Kurasa Rehan benar. Ya, itu mungkin saja kalau Rehan benar. Tapi mungkin saja saat ini dia sedang membodohi kita sekali lagi. Itu tidak terlalu sulit baginya untuk menipu siapapun, kan? Aku tahu wanita seperti apa dia. Kurasa dia melihat Rehan dan aku saat sedang mengikat kawat itu. Sudah cukup, Suneri. Apa masalahmu padanya? Aku tahu kau ingin membuktikan kalau Nyonya itu salah. Tapi itu tidak berarti harus menyakitinya, kan? Bagaimana kalau hari ini ternyata Nyonya yang terluka, bukannya Paman dan Bibi? Ya, tepat sekali. Kalau dia telah melukai dirinya, tapi tidak ada yang terjadi. Itulah yang ingin aku beritahukan padamu. Keberuntungan seseorang bisa bersamanya sekali atau 2 kali, tapi tidak mungkin bagi seseorang itu untuk selalu beruntung. Suneri, aku tahu kau benci ibuku untuk segala sesuatu yang dia lakukan, tapi kenapa kau bisa melakukan semua ini? Ini semua berlebihan ketika orang punya kekurangan. Hanya orang itu yang bisa mengerti kesulitannya. Tapi bagaimana kau melakukan ini kepadanya? Aku tahu kau memang sangat membenci ibuku, tapi aku mohon padamu, jangan sakiti dia. Baiklah, sudah cukup. Seher. Sudah, jangan tersinggung.
Kenapa kau harus tersinggung pada kata-kata Rehan? Cobalah untuk mengerti bahwa dia itu anak Tanfir. Dan tidak ada anak di planet ini yang tega melihat ibunya dalam kesakitan. Hmm? Rehan, aku tidak pernah membayangkan apapun di dunia ini bisa menghalangi cinta kita. Tapi hari ini kami berdua berdebat hanya karena Tanfir. Ya Tuhan! Kau kenapa? Maafkan aku, Sanam. Karena aku buta, aku tidak tahu di mana harus menyimpan pisau itu. Kenapa kau tidak hati-hati menyimpannya? Lain kali simpan di tempat yang benar. Aku pergi dulu. Aku akan memberimu pelajaran. Bilorani. Tidak, tidak. Aku tidak perlu takut. Kalau aku banyak seperti kelopak mata, maka dia akan memastikan kalau aku tidak buta. Tapi bagaimana kalau dia benar-benar membakar wajahku? Kalau Sanam melakukan itu, Ahil tidak akan percaya kalau Sanam yang melakukannya. Selama ini Ahil selalu percaya apa yang dikatakan oleh Sanam.
Ya Tuhan, baterai di mata wanita itu benar-benar mati. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi setelah menggerakkan tanganku. Musuh terbesar seorang yang baik adalah kebaikannya. Gadis malang. Kau tidak bisa membayangkan permainan apa yang sedang kumainkan denganmu. Maafkan aku. Apa yang kau lakukan dengan pisau ini? Ibumu tidak bisa melihat. Maksudku, aku percaya itu. Kau mencoba untuk mencari tahu sekali lagi? Padahal kau sudah tahu kan kalau aku tidak suka semua perbuatan ini. Kau sudah berjanji kepadaku. Maaf, Rehan. Rehan, tolong. Tadi itu apa? Aku berusaha untuk meyakinkanmu. Apa aku harus mencoba lagi? Maafkan aku bilang kan aku sudah membuat kesalahan. Dan aku sudah berusaha. Maafkan aku ya. Ibu. Ibumu tidak bisa melihat kita. Ada apa ini? Apakah Sana menghembuskan api cintanya pada Rehan lagi? Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Padahal aku Ahil, lagi pula aku kan masih istrimu. Sampai sekarang aku masih istri Ahil. Kami menikah dan kami belum bercerai. Aku pikir setelah aku bisa melihat apa saja. Tapi ternyata aku salah. Aku percaya dengan apa yang kulihat. Aku tidak peduli apakah itu Sanam, tapi dia bisa curang atau mungkin juga kurang ajar. Lalu kenapa dia pura-pura jatuh cinta dengan kedua anakku? Atau dia tahu sekarang Rehan adalah anakku. Maka dia bisa gunakan untuk melawanku. Aku harus cari tahu ada apa di balik semua ini. Aku harus melakukannya sekarang. Kalau benar akan menjadi kesalahan Sanam. Kalau sekarang dia mulai permainan, aku akan membuatnya bingung.
akan kukalahkan dengan permainannya sendiri. Dan dia tidak akan sadar apa yang terjadi. Karena aku akan terus mengawasi setiap gerak-geriknya. Tidak akan kubiarkan dia menyentuhku. Makanannya sudah siap? Wah. Wow. Aku bisa tahu dari aromanya bahwa makanan ini sangat enak. Secara kebetulan, kekasihku akan sangat senang melihat ini. Rahat, jika kau bicara tentang kekasih sekali lagi, aku akan marah ya. Itu tidak bagus sama sekali. Hmm, Katakan siapa yang mau datang kemari. kekasih. Dia ada di sini. Kalau benar dia itu kekasihmu, aku peringatkan. Aku akan memukulnya dan aku akan memakannya. Jangan panggil namaku Haya kalau aku tidak bisa menghancurkannya. Kasana. Apa kabar? Baik, Haya, kau? Aku baik, kakak. Kau bilang kau akan menghancurkan dia, kan? Nah sekarang, biarkan aku bertemu kekasihku juga. Kakak tahu? Dari tadi dia bicara kekasihnya mau datang ke sini. Membuat aku marah saja. Jika aku tidak membuatmu marah, apa aku bisa melihat senyum ini? Jadi katakan, apa pendapatmu tentang kejutanku? Tidak ada kejutan yang lebih baik dari ini. Mungkin ada. Aku punya kejutan untuk kalian berdua. Yang akan membuat kalian tercengang dan membuat kalian sangat bahagia. Itu. Kasana, dia... Aku Sehar. Aku saudara kembar Sanam. Itu berarti kakakmu yang lainnya. Kita akan mengobrol terus di depan pintu atau masuk ke dalam? Pasti ada sesuatu yang Sanam pikirkan. Aku harus mencari tahu. Kalau aku mendapatkan satu petunjuk, maka aku bisa mengalahkan permainannya. Nyonya, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau butuh sesuatu? Latif, aku sedang mencari Sanam. Di mana dia? Sanam telah pergi ke rumah adiknya. Baiklah, aku pergi dulu. Hati-hati, Nyonya. Aku bisa sendiri, Latif. Baiklah. Ya Allah, Sanam menjatuhkan barangnya lagi di sini. Pelan-pelan. Lanjutkan. Au! Ya Allah, kau tidak bisa melakukan dengan benar apa?
Coba kau lihat mataku. Apakah ada luka di mataku ini? Lihat. Ah, ah, sebentar. Lihat. Aduh, Ahil, aku tadi ke rumah Haya. Dan dia mengirimkan ini khusus untukmu. Dia menyiapkannya sendiri. itu bagus. Jadi Haya juga telah belajar memasak dengan baik sepertimu ya? Iya, aku akan bersiap-siap. Ahil, Haya memberitahu sesuatu padaku. Apa? Dia bilang, malam ini malam bulan biru. Dan itu malam yang sangat istimewa, hanya datang dalam 10 tahun. Malam ini bulan akan terlihat sedikit biru. Kalau kita melihat bulan bersama malam ini, lalu... Lalu apa? Apa yang akan terjadi? Apakah malam bulan biru mengembalikan malam pernikahan kita? Malam itu sana, saat mengangkat cadar pengantin, aku tidak menemukanmu di bawah cadar itu. Orang lain yang di sana, bukan kau. Ada apa sana? Malam bulan biru? Rupanya bulan malam biru ini akan membuat hidup seseorang sangat gelap.
Ini nomor siapa? Halo? 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 Malam ini adalah malam bulan biru, Haya. Malam bagi para pecinta. Jadi bagaimana kau bisa menyuapi makanan ke orang lain? Aku akan membuatmu menyuapiku makanan hari ini dan membuatmu menjadi milikku. Ini fantastis. Wow. Tentu saja. Adikku Haya yang menyiapkannya. Ya, kalian berdua adalah wanita yang paling menakjubkan. Itu benar. Kau tahu kan sekarang? Apa kau tahu Haya bilang apa tadi? Coba tebak. Apa? Aku yakin kau tidak akan tahu. Malam ini malam apa? Ini malam bulan biru. Iya. Ketika seorang gadis menyuapi makanan, maka cinta mereka bisa bertahan untuk selamanya. Kau tahu itu juga? Apa kau juga percaya? Tidak percaya, hanya tahu saja. Kalau kau tidak percaya, lalu apa gunanya mengetahui itu? Begini sebenarnya, lelaki yang membosankan seperti aku banyak juga. Gadis-gadis yang bisa tergila-gila kepadaku. Bisa diulangi? Apa yang baru saja kau bilang? Sebelum aku banyak gadis yang ingin memberimu makanan penutup ini. Kapan? Kapan aku mengatakan semua itu? Bagaimana aku tahu kalau kau tidak mengatakannya? Dengar, banyak perempuan yang ingin menyuapiku, tapi aku belum tentu menerimanya. Jadi kau menyesal? Ternyata ideku terlambat ya? Tapi tidak ada salahnya. Mereka harus menunggu Rehan dan membiarkan mereka memberimu makanan penutup. Tadi aku mengatakan sesuatu padamu dan kau melupakannya dalam waktu 1 jam. Tapi seseorang berbicara tentang makanan penutup bertahun lalu dan kau masih mengingatnya sampai sekarang. Kenapa tidak pergi saja sana? Hei, dengarkan aku dulu. Dengarkan apa? Nanti orang yang menyuapimu mendengarmu. Sana pergi. Jangan dimakan lagi. Apa-apaan ini? Dia selalu bercanda, tapi kalau aku yang bercanda, langsung menjadi masalah. Sekarang aku tidak akan tenang sampai dia kembali untuk menenangkanku. Rehan benar-benar membuatku kesal. Tadi aku senang, aku memberinya makanan penutup. Tapi dia malah merusaknya. Dia merusak suasana hatiku. Aku tunggu dia memohon padaku. Ada apa? Apakah ada cinta di sekitar sini? Pertama dia memberi cinta untuk Ahil, dan sekarang dia memberi cinta untuk Rehan. Apa mantra yang kau berikan pada anak-anakku? Ya, sekarang ada pembicaraan mengenai mantra. Mantra itu akan dibacakan pada malam bulan biru, di mana 2 hati akan pecah, tidak akan pernah bersatu. Akan pecah berkeping-keping. Tidak ada cinta atau doa yang akan menyatukan mereka. Aku bersumpah ini pasti menyenangkan.